Shalom, selamat pagi semuanya. Pak Bambang, Bu Lia, Bu Saiman, Pak Saiman, CCMI. Mari kita memuji Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Memberi korban syukur padanya setiap waktu. Memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Memberi korban syukur padanya setiap waktu. Memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Memberi korban syukur padanya setiap waktu. Memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh anak yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau telah menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi CCMI, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Selamat pagi Bu Rita Herawati. Selamat pagi Bu Hadi. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi Bu Natalia. Selamat pagi semua yang sudah bergabung, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo.
semua yang setia bergabung, Esther, Sepsi, Pak Anton, Pak Martin, Bu Febi, Bu Foni, Pak Hartono. Yuk kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 23. Matius 23 ayat 23 sampai 33. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi onta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Amin. Amin, amin, amin. Pasal dari Matius 23 ini diawali dengan peringatan terhadap kemunafikan ya. Jangan munafik ya. Karena kelihatannya baik dari sebelah luarnya, tetapi ternyata busuk di dalam ya. Dan di dalam Matius 23 ini Yesus mengkritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka berjubah panjang-panjang, berpakaian keren-keren, sangat beradab, sangat patut dihormati, tetapi ternyata dalam hati mereka ada banyak keadaan-keadaan yang buruk. Mereka menutupi kejahatan mereka ya. Mereka dikecam karena mempersembahkan korban, tetapi mengabaikan yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu kita baca ayat 23 tadi ya. Apa Matius yang diabaikan? 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi,
adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Amin. Ya, jadi Yaitu kalau kita ini keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. ya, tidak boleh itu diabaikan ya. Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Bagi Anda yang setia kepada Kristus, mempunyai belas kasihan seperti Kristus, mengagungkan keadilan ya, bersikap adil gitu ya. Itu berarti sudah melakukan hukum Taurat. Sudah tidak munafik ya. Kalau orang munafik itu kelihatannya baik di luar tetapi busuk di dalam ya. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias, Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Nah, kita melihat pada Perang Dunia Kedua ya. Anda belum lahir mungkin. Perang Dunia Kedua tahun berapa Pak? Lupa. Ada sebuah kebakaran di Grenfell Tower di London Barat ya, yang merupakan bencana kebakaran paling fatal di Inggris pasca Perang Dunia Kedua. Menghancurkan gedung setinggi 24 lantai dan merenggut nyawa 70 jiwa. Loh kok bisa? Ternyata setelah diselidiki mereka pakai bahan yang indah di luar tapi di dalamnya itu tidak tahan terhadap api ya. Bahaya loh ya, bahaya. Orang milih murah soalnya ya. Jangan milih yang murah saudara ya. Yang sepadan, yang sesuai, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, tetapi sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ya itu ya. Maka dari itu penyelidikan itu dipertanyakan. Ini dulu waktu menjual atau memproduksi itu sudah dapat sertifikat tidak kelayakan pakai ya. Ada sertifikat. Saya rasa semua pekerjaan itu pasti dibutuhkan sertifikasi. Bener nggak ya? Sertifikasi sekarang lagi marak kalau UMKM itu sertifikasi kehalalan produk ya, halal Indonesia. Sertifikasi untuk UMKM itu PIRT ya, dan harus mengikuti penyuluhan pangan. Karena itu mengandung keselamatan manusia, keselamatan jiwa, kesehatan jiwa, keselamatan tempat kerja dan sebagainya. Ternyata tidak hanya mungkin orang alah gitu aja kok pakai penyuluhan. Ternyata tidak saudara ya. Keselamatan untuk gedungnya, keselamatan untuk pembuangan air limbahnya, ternyata itu diperlukan ya. Terutama restoran-restoran Cina yang mengutamakan goreng-gorengan itu akan harus ada itu grease trap. Artinya apa? Penangkap lemak ya. Kemarin saya makan bakso ya, tidak usah saya sebutin nama baksonya ya. Itu viral saudara ya, sampai antri gitu di dekat pasar Larangan ya. Kemudian saya dibelikan sama ketua komisi pria ya Pak ya, dibelikan 1 porsi. Saya makan hanya dagingnya aja tapi lah kok selilitan ya. Artinya kasar gitu, bukan yang lembut. Ya udahlah, saya makan separuh. Ternyata kuahnya itu kan karena kamar ber-AC ya. Saya tinggal nonton TV, kuahnya itu langsung tertutup dengan grease ya. Gajih. Full gajih ya. Saya lihat, waduh untung ya. Aku tidak terlalu banyak minum kuahnya gitu ya. Akhirnya saya melihat, ya inilah. Kadang-kadang orang tidak memperhitungkan ya. Apakah itu sehat untuk dimakan? Apakah itu nanti bisa menyebabkan jantungmu dikasih cincin ya. Karena cincin mahal ya. Cincin mahal. Bisa dipasang di jantung hatimu cincinnya gitu ya. Orang pokoknya rame, viral, datang mencoba. Ya kalau sekali aja ya enggak apa-apa, tapi kalau terus akhirnya jadi berkali-kali. Akhirnya jantungnya penuh cincin ya. Teman saya jantungnya cincinnya 7 saudara, hebat banget, tapi dia masih hidup sampai sekarang ya. Ada resto yang baru buka di daerah Sidoarjo gitu. Saya
sekali pun belum pernah makan. Tapi kemarin saya bincang-bincang dengan teman saya dari Surabaya itu, dia sudah 3 kali makan. Yang dari Darjo aja belum. Yang dari Darjo aja belum. Tapi dari Surabaya saya belani ke Darjo, aku sudah makan 3 kali, dia katakan. Hebat ya. Tidak apa-apa, hebat karena viral ya. Iya. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Yosinta. Jadi kembali kepada kisah London Grenfell Tower ini yang kebakaran setelah pasca Perang Dunia Kedua. Ternyata luarnya memang itu dari apa itu? Bahan yang bagus. Bahan ya. bagus memang ya. Itu pelapisan mengilap, dilapis, nggak tahu itu apa. Manipulasi daripada pemborongnya, ya. Sebetulnya bukan pemborongnya ya, pembuat bahan itu ya. Jadi bahan yang digunakan untuk melapisi bagian luar gedung pada saat renovasi itu kunci penting dalam penyebaran api ya. Bahan itu memiliki lapisan luar dari aluminium ya, tetapi di dalamnya terdapat inti plastik yang sangat mudah terbakar. Nah, ini hati-hati ya, Pak Yusak yang bagian konstruksi ini. Kalau beli bahan cari murah tok kobong kon. Kalau ada kebakaran gak selamat ya. Jadi luarnya itu memang dilapisi aluminium, tapi dalamnya plastik. Lah ya apa ndak kobong ya saudara ya? Supaya tebal ya, dia kasih plastik supaya murah ya. Ya semua itu kan cari murah ya. Produsen itu cari murah ya. Pembeli juga cari murah ya. Mulai hari ini bertobat ya. Cari yang sesuai harganya, bukan murah. Karena apa? Barang yang bagus itu bukan murahan ya saudara-saudara ya. Terutama makanan ya. Makanan kalau yang bagus itu premium ya. Di sini ada Ibu pasti. Natalia Desus, itu mahal. Tapi banyak premium semua saudaraku dan bagus hasilnya dan lezat. Kalau cari yang murah-murah ya banyak ya. Yang 2000-an lumpia ya banyak. Tapi yang 10.000 satu ya banyak juga. Asal namanya lumpia gitu loh ya. Dikasih goreng, dikasih rebung sedikit, dikasih tauco sedikit kan lumpia. Ya murah ya. Bahkan kulaannya kurang dari 2.000 saudara ya. Larisnya bukan main. Karena orang nggak mikir ya. Pokok enak, pokok aku bisa ndak lapar, ya usah, ya sudah. Tapi nanti ujung-ujungnya pakai cincin jantungnya ya. Pelapis mengilap itu hanya terlihat bagus di luar. Nah ini jangan membeli atau kita sendiri pun itu memoles diri kita seperti keadaan artis Korea ya, bagus di luar tapi ternyata oplas saudara ya. Oplas semua gitu ya, bagus, cantik, ganteng kayak Tomingse tapi oplas. Ini Tomingse tua saudara, ndak oplas jadi ya jelek. Kalau udah tua ya. Asli. Nah inilah yang dikritik oleh Yesus ya. Kita hidup itu tidak boleh kelihatan indah di luar, tapi di dalam itu penuh borok ya. Hari-hari ini banyak yang demikian ya. Jadi Yesus paling keras itu mengkritik orang Farisi dan orang-orang imam-imam dari bangsa Yahudi ya. Karena apa? Ya itu perkataan sama perbuatannya itu lain ya. Yesus bahkan berkata di ayat 27 kita baca, Matius 23 ayat 27. Ini keras sekali ya. Kalau orang diberi kata-kata ini pasti tersinggung lah ya. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Amin. Nah itu kuburan itu kan bagus-bagus ya, apalagi yang harganya miliaran itu ya. Kuburannya itu waduh kalah lalu rumah orang hidup ya, rumah orang mati cek keren nih. Tetapi ketika digali di dalamnya apa? Busuk, berbau, busuk, tulang belulang ya. Nah seperti itu kehidupan orang-orang Farisi
dan orang-orang ahli Taurat, ahli loh ya, ahli Taurat. Maka dari itu kita ini yang sebagai jemaat biasa, sebagai hamba-hamba Tuhan yang tidak luar biasa, Tuhannya yang luar biasa. Apakah kehidupan kita mau seperti itu? Seperti kuburan ya, indah di luar, rumputnya bagus, dikasih marmer, dikasih atap, tidak kepanasan dan sebagainya. Tetapi ternyata di dalamnya itu balongan, tulang belulang. Ya, saudara, mari kita kenakan apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itulah fokus kita supaya apa? Penampilan yang baik juga dalamnya baik, ya. Membersihkan sebelah luar cawan, tetapi tidak dengan rampasan dan kerakusan yang ada di dalamnya. Mungkin saudara saat ini itu diberkati Tuhan luar biasa ya. Pertanyaannya adalah, apakah hatimu juga sudah luar biasa, penuh belas kasihan, berkeadilan, dan setia ya. Hari-hari ini mencari orang yang setia tidak gampang ya. Kalau saya melihat orang-orang yang bekerja itu tidak sampai 1 tahun sudah resign. Padahal nggak ada salah apa-apa. Dia juga fine-fine aja, tapi tidak mau terus. Karena apa? Alasannya banyak. Dan akhirnya apa? Saya menilai apa? Oh, orang ini tidak bisa ajek, tahu ajek. Tekun. Nggak bisa tetap setia. Artinya apa? Dapat sedikit atau dapat banyak, itu tetap mengikuti seperti Ruth dan Naomi. Itu sekarang jarang ya. Jarang orang yang setia. Maka dari itu kalau Anda cuma sebentar saja. Ya, setia itu diukur dengan waktu ya. Jangan berkata, oh aku pasti setia cuma 1 bulan. Enggak, bertahun-tahun ya. Tadi pagi saya melihat pohon bougainville saya yang setia berbunga ya. Semenjak saya pindah. Bahkan sebelum saya pindah itu sudah saya tanam ya. Jadi usianya sudah hampir 30 tahun ya. Kemarin ada rekan kita yang datang ke rumah kita, menyebut kita ya. Terus dia kelihatan bunga kita di luar rumah itu, dia ingin foto di situ. Jadi di foto lalu di-share ke teman-teman ya. Bahwa rumah kita ini ada bunga yang bagus sekali di luar. Nah ini, tapi ini memotivasi saya. Ini dari luarnya tok bagus ya. Nah ini dari apakah dalamnya juga bagus? Apakah bersih? Nah ini memacu saya untuk bersih yang dalam ya. Nah, untuk sewaktu-waktu nanti teman-teman saya itu datang ke rumah, oh luarnya tok apik, dalamnya kotor. Oh ternyata saya tahu hari ini berarti Pak Gem yang nyapu gang ya. Gang kok bersih. Ya kemarin sudah dibersihkan. Ya itu siap-siap. Ya, itulah ya, jadi kita jangan luarnya tok bersih ya. Ya itu karena ini tuh ada ini acara dari Bugem ya untuk semua jemaat, terutama sidak kaum wanita ya. Sidak. Di sidak rumahnya, apakah rumahnya bersih, dan kita lakukan perlombaan. Nanti siapa yang juara paling bersih dapat hadiah mani ya. Nanti ada 3 tingkatan ya, rumah mewah, rumah setengah mewah, dan rumah sederhana. Nah itu masing-masing juaranya dapat hadiah. Nah itu, tapi tidak ada satupun yang mau daftar untuk ikut perlombaan itu. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak usah daftar, tidak apa-apa, tapi kita parani. Tapi kita datangi gitu ya. Ya itu jangan. Nah, ini seperti kita luarnya bagus tapi di dalamnya coba lihat ya, kalau di luar waduh bajunya cerentel ke sana ke sini, sepatu ganteng ya. Sepatu minggat ke sana sih, sepatu dilempar. Rumahnya enggak garu-garuan. Nah itulah. Nah, kalau kita koreksi diri kita sendiri ya, kita tidak ada yang sempurna. Kita harus bisa melakukan yang terbaik. Jadi baik di luar juga bagus di dalam. Pak Yusak nulis begini ya, disesuaikan juga dengan budget owner. Minta murah, bagus, kuat. Nyarinya di dunia antah berantah. Ya iya. Memang enggak ada ya. Bagus, murah, enak. Bagus, murah, kuat. Enggak ono itu dalam sejarah ya. Makanan juga ya bagus,
porsinya banyak dan murah. Tak ada. Tak enak. Tidak enak pasti ya. Pasti. Jadi memang lebih mudah untuk memoles penampilan yang menarik daripada membawa dosa dan kebobrokan kita dengan jujur ke hadapan Allah. Siapa yang di depan Allah saja munafik ya. Bukan aku Tuhan, dia. Ya kan? Hawa itu dosa turunan ya. Hawa sudah ditegur Tuhan ngomong bukan aku, ular ini loh ya, sudah nuding. Kemudian Adam nuding apa? Istriku ini yang memberikan padaku ya. Jadi nggak ada yang ngaku ya. Semuanya munafik gitu ya. Seandainya kata Hawa bilang, iya aku yang makan, aku yang metik, aku minta maaf, aku melanggar perintah Tuhan, aku mohon ampun. Mungkin kita tidak ada hari ini ya, tidak ada ceritanya. Jadi Adam dan Hawa diampuni dan hidup dengan Tuhan saja. Tetapi Tuhan tahu mereka tidak bakalan bisa untuk minta maaf, untuk merendahkan diri. Hari ini ayo, orang-orang munafik itu juga orang yang tidak bisa merendahkan diri ya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu disuruh merendahkan diri. Ndak iso saudara, wong jubahnya aja panjang-panjang berat, bagaimana bisa dodok? Ndak bisa saudara ya, harus melepaskan jubah dulu ya, supaya jubahnya ndak kotor, ndak rusak, dilepaskan dulu. Jadi bagi yang merasa, oh ndak, aku ini posisinya lagi di atas, aku nggak mau rendah-rendah diri, nanti aku diinjek-injek. Nah ini termasuk salah satu orang munafik ya. Sebab di dalamnya ada tidak bisa ngampuni, tidak bisa memaafkan, berlaku tidak adil, tidak setia, apalagi ya, berbagai jenis kotoran ya, seperti kubur yang dilabur putih, sebelah luarnya memang bersih, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dari berbagai jenis kotoran. Ini loh soro ya. Ayo kita sadar, hari ini mungkin kami munafik, mungkin Anda munafik. Ayo kita perbaiki diri kita ya. Jadi jangan indah di luar, tapi busuk di dalam. Ada orang yang mencium dengan berlimpah-limpah, tetapi besok mengkhianati. Saya tadi lihat sekilas ya, nggak tahu ada apa di GKA Gloria, apa sekolah Gloria ada tawuran atau apa karena olahraga atau apa, aku belum lihat lagi. Tetapi ya itu hari-hari ini ya, jangan kita bangga-bangga kita ada di institusi yang terkenal, yang terhormat, terkenal, terbaik, munafik apa enggak? Dididik secara bagus atau tidak, dididik menjadi insan yang berkarakter, punya attitude baik atau tidak, dididik jadi princess dan prince atau preman. Hati-hati ya, hari-hari ini hari-hari yang jahat. Banyak orang baik jadi jahat, banyak orang juga orang jahat jadi baik ya, karena inilah hari-hari perubahan itu, dan perubahan itu akan jadi sangat cepat berakhirnya. Amin. Mari kita sadar dan bertobat. Ayo kita berdoa. Haleluya, Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini, sehingga kami mau menjadi benar di dalam Engkau Yesus. Kami bukan menjadi orang-orang yang munafik ya Tuhan, tapi kami mau tetap setia. Kami mau tidak tampak di luarnya kami baik, tetapi Kau melihat hati kami ya Tuhan Yesus. Apakah hati kami sudah bersih, sudah baik, bisa melayani orang lain, bisa merendahkan diri, bisa mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang panjang sabar. Ya Tuhan Yesus, semua ini karena Engkau sudah terlebih dahulu memberi teladan yang baik pada kami, sehingga kami bisa mencontoh daripada Engkau Yesus, untuk kami bisa berlaku baik juga. Tetapi bimbing kami Tuhan Yesus, untuk kami tidak menjadi orang-orang munafik, tetapi kami mau menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang benar Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa kalau di lingkungan kami banyak orang-orang yang baik kelihatan di luar tetapi hatinya penuh dengan iri dan dengki. Tuhan, ampuni mereka. Tuhan, ubahkan lingkungan kami menjadi lingkungan yang positif. Mereka berkata dan isi hati mereka sama. Tuhan, singkirkan orang-orang yang seperti ular biludak dari lingkungan kami yang akan menjatuhkan kami. Tetapi biar bersegera datang orang-orang yang membantu dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih untuk rekan-rekan setia, untuk saudara-saudara kami yang setia merenungkan akan firman Tuhan. Biarkan tambahkan hikmat marifat buat mereka, kesehatan, kekuatan, agar mereka menjadi orang-orang yang menabur Injil kemanapun mereka Engkau utus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk yang sakit pada pagi hari ini, Tuhan sembuhkan mereka. Untuk yang kekurangan ya Tuhan, Engkau buka jalan untuk berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Yang banyak masalah Tuhan, Engkau membuka jalan agar permasalahan mereka digantikan dengan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Pak Bambang nulis ikut lomba lari supaya cepat kurus. Ayo tambah hari tambah serupa seperti Yesus. Yes. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang nanti siang nanti malam bergabung. God bless you all. See you tomorrow guys. Kuliah, see you. Selamat membuka The Zeus. Kita nanti ke sana ya. Haleluya. Amin. Kita akan rombongan ke sana ya.